Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada hari ini di dalam merenungkan firman Tuhan. Kita sungguh bangga punya Allah yang luar biasa yang terus memelihara, menuntun kita hingga pada hari ini. Saudara-saudaraku, mari terus kita persiapkan hati kita untuk dapat mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita merasakan jamahan dan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Nah, saudaraku, mari kita satukan hati, kita akan mulai dan kita bawa di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami rindu untuk mendengar sabda firman Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengarkan, berikan kami pengertian, Roh Kudus mengajar, dan menguatkan kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih Bapa untuk pimpinanmu, untuk pengertian dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Buatan Tuhan. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Yesaya 64 ayat 1 sampai dengan 12. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Saya mengajak kita untuk dapat menyimaknya. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat, seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun. Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semuanya ini ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri? Masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat? Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kita melihat bahwa kita tidak seharusnya bersikap sombong. Mengapa? Karena kita tidak lebih dari seonggok tanah liat
Di dalam ayat lain di kitab Yesaya juga mengatakan bahwa manusia tidaklah lebih dari hembusan nafas semata, sehingga kita jangan pernah menaruh harapan terlalu tinggi kepada figur ataupun sosok manusia. Kita sebagai orang percaya digambarkan seperti tanah liat di tangan Sang Penjunan. Tuhan adalah Sang Penjunan untuk menjadi bejana yang berdaya guna dan bernilai. Tanah liat harus mengalami proses pembentukan sedemikian rupa sampai menjadi lentur, lunak, dan lumat. Dan mulailah tangan Tuhan bekerja mengambil gumpalan tanah liat serta membentuknya sesuai kehendaknya. Saudaraku, kita tidak akan bisa lari dari namanya proses pembentukan, sebab tidak ada istilah instan di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, proses pembentukan ini memang sakit dan tidak menyenangkan, seperti berada di padang gurun. Karena itulah banyak orang yang mengeluh, mengomel, bahkan ada yang memberontak. Karena terus memberontak kepada Tuhan, bangsa Israel harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun sebelum mencapai tanah perjanjian. Saudara-saudaraku, Tuhan belum selesai berurusan dengan kita selama kita masih saja memberontak dan hidup menyimpang dari jalan kebenarannya. Tuhan kitalah yang membuat kita, yang menciptakan kita dengan tangan-Nya. Oleh karena itu, Tuhan Sang Penjunan dan kita adalah tanah liat. Saudara-saudaraku, karenanya bukanlah kehebatan kita bisa membuat kita menjadi baik, berkelimpahan, dan selamat. Namun semuanya karena kasih karunia dari kehebatan Tuhan di dalam menciptakan, membentuk kita, membuat kita menjadi bejana yang indah. Menyombongkan diri ataupun berlindung di belakang orang lain adalah sikap yang memalukan, yang artinya kita mengandalkan diri sendiri ataupun mengandalkan manusia dan tidak menyadari siapa kita sebenarnya. Saudara-saudaraku, jika Tuhan sebagai Sang Penjunan ataupun Sang Pembuat yang mengenal karakter kita masing-masing sebagai tanah liat, saudara-saudaraku, apa yang menjadi rencana Tuhan? Untuk mencapai apa yang menjadi tujuan ataupun rencana Tuhan, banyak proses pembentukan yang kita alami. Melalui proses karakter, proses-proses yang sangat menyakitkan yang kita alami. Tetapi kita akan melihat bahwa sebuah bejana yang sangat indah akan terbentuk, karena kita hanyalah tanah liat yang tidak lebih daripada hembusan nafas. Nah, saudara-saudaraku, mari kita evaluasi diri kita. Tuhan sudah membentuk, membuat kita dengan tangan-Nya, sesuai dengan rancangan-Nya. Marilah kita kembali kepada rancangan awal daripada Tuhan, Allah. Dia membentuk kita serupa dengan gambarannya. Dia membentuk kita menjadi pelaku, bahkan menjadi perpanjangan tangan-Nya di muka bumi ini, sehingga kita menjadi berkat, kita menjadi teladan, dan membawa surga, kerajaan surga di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara-saudaraku, milikilah penyerahan diri kepada Tuhan saat kita diproses, sebab Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat yang ada di tangannya rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudaraku, hiduplah saling rendah hati, saling rajin menolong sesama, dan berserahlah secara penuh kepada Tuhan di dalam segala hal. Tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal, di mana apa yang Tuhan rencanakan adalah damai sejahtera menuju hari depan yang
penuh harapan. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita sudah mendengar firman Tuhan, dan mari kita izinkan Roh Kudus mengoreksi, membenarkan, bahkan mengubah pola pikir kita sehingga transformasi terjadi, metanoia terjadi dalam hidup kita. Mari saudaraku, saya mengajak kita semua untuk satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Urapi setiap kami, penuhi kami, sehingga kami menjadi bejana, di mana Tuhan membentuk, memproses kami, dan kami hidup di dalam tujuan Tuhan. Kami menjadi berkat, kami menjadi teladan, bahkan kami melihat tangan Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, membawa setiap orang datang kepada Tuhan melalui hidup kami. Ini kami ya Bapa, tuntun kami terus, penuhkan kami, kuatkan kami, sehingga kami tidak mengikuti arus dunia, sehingga kami boleh mematahkan kedagingan, hawa nafsu yang masih ada di dalam diri kami. Kami bersyukur punya Allah yang hebat seperti Engkau. Engkau sanggup menuntun kami. Terima kasih Bapa, Engkau bersama-sama dengan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara-saudaraku, kita sudah mendengar firman Tuhan. Selamat beraktivitas and have a great day. God bless you.